Perkenalkan, nama saya Ripka Anggrayani Siregar dengan NIM 32 13 12 1006 dari kelas B reguler. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil CBR saya, mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah. Buku yang saya review dalam CBR saya berjudul Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, yang dimana artinya adalah Homo Deus, sejarah singkat masa depan. Buku tersebut ditulis oleh Yuval Noah Harari. Sebelum saya membahas buku Homo Deus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas CBR. Tugas Critical Book Review atau yang sering kita sebut dengan CBR merupakan tugas yang bertujuan untuk menguji kemampuan calon pendidik dalam hal memahami, meringkas, dan menganalisis suatu karya, dan kemudian memberikan kritik maupun saran terkait karya tersebut. Manfaat penugasan CBR adalah: manfaat yang pertama, mengetahui secara mendalam materi terkait mata kuliah Bahasa Inggris Sejarah. Yang kedua, memahami sistematika penyusunan critical book review. Dan yang ketiga, membantu para pembaca dalam memilih referensi. Buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian pertama, Homo sapiens conquers the world, yang artinya Homo sapiens menaklukkan dunia. Bagian pertama buku ini membahas tentang hubungan antara sapiens dan hewan lain. Penulis memberitahukan kepada pembaca keistimewaan yang dimiliki manusia dibandingkan spesies lain. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang revolusi manusia yang tidak dialami oleh spesies lain. Bagian kedua, Homo sapiens gives meaning to the world, artinya Homo sapiens memberi makna bagi dunia. Bagian kedua buku ini menjelaskan bahwa dunia binatang terdiri dari 2 jenis, yaitu objektif, yang dimana objektif ini terdiri dari pepohonan, batu-batu, dan sungai-sungai. Dan yang kedua subjektif, dimana terdiri dari takut, senang, dan hasrat. Sedangkan dunia manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu reality, yang terdiri uang, Tuhan, negara, dan korporasi. Yang kedua objektif, yang terdiri dari pohon dan sungai. Dan yang terakhir adalah subjektif, yang berisi tentang takut, senang, dan hasrat. Di akhir bab ini, bagian kedua, penulis menceritakan tentang sebuah agama yang menjadi populer di era modern ini, yaitu agama humanis. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, cabang ortodoks, memandang bahwa setiap manusia adalah individu unik yang memiliki suara hati khas dan serangkaian pengalaman yang tak akan pernah terulang. Pada abad ke-19 dan ke-20, saat humanisme kian mendapat kredibilitas sosial dan kekuatan politik, 2 cabang yang sangat berbeda tumbuh darinya, yaitu humanisme sosialis yang mencakup banyak gerakan sosialis dan komunis, dan humanisme evolusioner yang penyokong paling terkenalnya adalah kaum Nazi. Kedua cabang setuju dengan liberalisme bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi makna dan otoritas. Keduanya tidak mempercayai adanya kekuatan transendental atau kitab hukum ilahiyah. Bagian ketiga, Homo sapiens lose control, yang artinya Homo sapiens kehilangan kendali. Bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang telah diciptakan manusia, dan dijelaskan bahwa sebagian tugas manusia kini telah dikerjakan oleh mesin atau robot. Banyak pekerjaan yang akan hilang. Contohnya, di masa sekarang ini, yaitu pembayaran jalan tol. Dulu masih menggunakan tenaga manusia, tetapi sekarang sudah dihandle oleh mesin-mesin. Selain itu, bagian ketiga juga membahas tentang dataisme. Dataisme menjelaskan bahwa hukum matematika yang sama berlaku pada algoritma biokimia maupun elektronik.
Berdasarkan perspektif dataisme, kita dapat memahami keseluruhan sejarah sebagai sebuah proses perbaikan efisiensi sistem ini melalui beberapa metode dasar. Yang pertama, tahap pertama, dimulai dengan revolusi kognitif yang memungkinkan koneksi jumlah besar sapiens menjadi satu jaringan. Pemrosesan tunggal ini memberi keunggulan krusial bagi sapiens atas seluruh spesies manusia dan binatang lain. Sapiens memanfaatkan keunggulan dalam pemrosesan data ini untuk menaklukkan seluruh dunia. Tetapi saat mereka menyebar ke beberapa wilayah, mereka mengalami transformasi kultural yang beragam. Tahap yang kedua dimulai dengan revolusi agrikultur dan berlanjut sampai penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu. Pertanian menciptakan insentif atau peluang bagi beragam jejaring untuk saling bertukar dan komunikasi. Tahap yang ketiga yang digulirkan oleh penciptaan tulisan dan uang sekitar 5.000 tahun lalu, berlangsung sampai awal revolusi saintifik. Berkat tulisan dan uang, kelompok manusia terikat dan menyatu untuk membangun kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Hubungan politik dan komersial antara berbagai kota dan kerajaan yang berbeda juga semakin erat. Kelebihan buku ini menurut saya, buku ini memiliki pembahasan yang sangat lengkap dan meluas. Yang kedua, buku ini memiliki tampilan cover yang menarik, sederhana tapi terlihat elegan. Yang ketiga, setiap bagian utama buku ini memiliki beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaannya mewakili inti pembahasan di setiap bab. Yang keempat, buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang membantu pembahasan. Dan yang terakhir, selain banyak menuangkan pemikiran-pemikiran para ahli, penulis juga banyak menuangkan pendapatnya ke dalam materi pembahasan. Kekurangan buku ini, menurut saya, buku ini menggunakan bahasa yang sedikit susah dipahami, sehingga pembaca sedikit kesulitan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, penjabaran beberapa materi dalam buku ini terlalu banyak, sehingga membingungkan pembaca. Dan yang ketiga, terdapat beberapa pembahasan yang diulang-ulang di dalam buku ini. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari buku ini adalah manusia mengalami pembabakan, yaitu melawan alam atau berkaitan dengan adaptasi, memberikan kesan melalui tindakannya, dan manusia juga mengalami lepas kendali hingga membawanya ke dalam keburukan, di mana ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan manusia guna membantu atau menemukan jawaban atas kondisi yang terjadi, tetapi harus mengorbankan makhluk hidup lainnya. Saran saya, menurut saya, buku ini sangat cocok untuk menjadi bahan bacaan dan pegangan bagi mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di jurusan pendidikan sejarah. Karena materi yang disampaikan memiliki wawasan atau cakupan yang sangat luas. Buku ini menambah wawasan kita tentang kemanusiaan dan masa depan. Dengan demikian, buku ini dapat membawa pembaca, terkhususnya mahasiswa, untuk dapat memahami dan mengkaji tentang sejarah kehidupan manusia di masa lampau. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching.